lama lagi, kita langsung sambut saja King Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua teman-teman di sini ya. Nah, di kesempatan malam ini kita mau bahas nih bagaimana mendapatkan sebuah passive income dengan aset digital. Oke? Nah, siapa di antara kalian di sini yang mendapatkan uang harus bekerja angkat tangan? Ya, saya juga ya. Siapa di antara kalian di sini yang bisa mendapatkan uang tanpa bekerja pun angkat tangan? Loh, memang ada. Ada teman-teman. Gimana caranya? Pakai tuyul. Ya mungkin bisa jadi. Ya, orang yang udah punya kos-kosan, orang yang udah punya kontrakan, itu passive income. Orang yang udah punya perusahaan jalan sendiri tanpa harus didatangi, udah ada manajer, CEO yang cerdas jalan sendiri, itu passive income. Orang yang punya franchise, franchise pun udah support sendiri, punya Indomaret, punya Alfamart, itu juga passive income. Loh, kalau di dunia trading apa juga bisa passive income? Bisa. Kalau kita mungkin mempercayakan kepada teman kita yang amanah, kalau kita mempercayakan kepada copy trade yang luar biasa hebat, kalau kita punya seperti algoritma expert advisor atau bot yang bisa berjalan dengan baik, itu pun passive income. Nah, sekarang kita mau bahas, apakah ada di sini? Ya, ya tentunya kalian di sini karena ingin mencari itu ya. Saya langsung aja ya. Very nice, very well. Kalau nggak nice, nggak boleh bawel. Oke. Oke, teman-teman, ini adalah perkumpulan, ini adalah komunitas ya. Jangan kaget, jangan bukan hal yang baru ya. Kalian pasti punya komunitas. Komunitas apa yang kalian punya ya? Dari menyalurkan hobi ya, berbagai macam. Kalau ini komunitas ngobrol-ngobrol bagaimana ngobrol-ngobrol produktif ya. Nggak cuma buang waktu, nggak cuma buang uang, tapi bisa menghadirkan uang. Gimana caranya? Ya kita obrolin di sini. Nggak cuma saya sebagai pembicara, mungkin teman-teman nanti bisa jadi pembicara, undang pembicara lain. Boleh, selama yang sifatnya produktif. Ayo ya. Saya di sini ngobrol sebagai siapa? Saya sebagai pengguna ya. Saya sebagai pemakai. Bukan pengedar ya, pemakai. Oke, lanjut. Kenapa? Karena banyak sekali permasalahan di lapangan. Tapi ingat, setiap ada masalah, bagi orang yang berjuang dan tidak pernah menyerah, selalu menemukan solusi. Masalahnya apa? Karena kalau ngomongin duduk diam dapat duit kebanyakan, ujung-ujungnya investasi bodong. Nah, ayo di sini ngacung. Siapa yang pernah kena investasi bodong? Macam yang ngomong gak pernah kena aja. Pernah, teman-teman. Nah, jadi setelah orang kena investasi bodong, ada dua karakteristik. Orang yang menyerah lalu, gue udah menutup diri. Tapi ada orang yang belajar dari kegagalannya untuk menemukan kenapa dia bisa terjebak, kenapa dia bisa tertipu, agar kemudian hari dia tidak bisa terjebak dan tertipu lagi. Ya, kita punya knowledge. Jadi ilmu pemahaman itu adalah cara berjuang dan bertahan dalam kehidupan saat ini, teman-teman. Lanjut. Kadang-kadang nggak tahu strategi dalam bagaimana menciptakan profit dalam dunia perdagangan ya, baik perdagangan misalnya mau jual baju, mau jual kopi, nggak punya ilmunya, ente sama aja gambling ya. Kopi banyak yang sukses gara-gara orang banyak sukses kopi, nggak punya ilmu, bikin bikin restoran kopi ya, cafe shop ya, coffee shop, nggak punya ilmu, bangkrut ya. Gambling harus punya ilmunya. Sama dalam trading pun juga begitu ya, harus punya ilmunya ya. Baru kita bisa mendapatkan peluangnya. Tapi kadang-kadang udah punya ilmunya. Ya, di sini banyak traders. Saya bukan traders, tapi saya di sini kenal. Saya tahu di sini banyak traders. Saya ngaku, ya kan? Apakah setelah kalian punya ilmu cukup? Muterin uang 1 juta mah santai. Coba muterin uang 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Waduh, floating dikit, panik, floating dikit, keringet dingin, ya nggak sih? Emosi nggak terkendali. Untung dikit, maruk, untung dikit serakah. Nah, jadi kadang-kadang yang kayak gitu tuh yang menyebabkan akhirnya dia terkena margin call, bangkrut, uangnya ludes. Aku makanya kadang-kadang trading nyanyinya trading margin call iya. Kenapa? Menurut survei, bukan survei cah lontong ya, dari 100 orang yang melakukan trading, mungkin sekitar 95 sampai 97% mereka gagal. Gagal di sini nggak karu-karuan, teman-teman. Artinya kalau nggak kena stop loss ya margin call. Tapi nggak semuanya, teman-teman ya. Ada kaum minoritas, mungkin 3% people, yang mereka bisa survive dan bisa menghasilkan cuan gede-gedean di dunia trading. Baik itu spot atau mungkin futures. Ya, ada nggak? Saya sih ada kenal beberapa orang. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang tahu. Ya. Nah, untuk menjadi seperti dia nggak mudah, teman-teman. Bagaimana kalau kita kerjasama untuk orang-orang yang hebat ya, yang terbukti, kita kerjasama aja sama mereka. Saya itu sih konsep pemikiran saya. Makanya
selamat kalau kalian sudah punya pemikiran sama, itu artinya kalian sudah mengakses kuadran investor. Ya, teman-teman ya. Investor kan cuma apa ya, menyeleksi suatu project bagus, put the money, dan income datang sendiri. Tapi memang tingkat kesulitannya adalah menemukan proyek-proyek yang real dan produktif dalam jangka panjang. So, solusinya gimana? Ya, makanya kita mau ngobrolin ini. Ya, dynamic AI. Ya. Oh, AI ya. Emang sekarang udah zaman AI sih ya. Intinya dynamic AI adalah alat bantu ya, teman-teman. Ini ada alat bantu ya. Kayak apa ya? Alat-alat. Jadi kalau kalian mau trading, kalian bisa pakai alat. Nah, alatnya apa? Ini ya. Gimana bisa memudahkan kalian dalam uh, make cuan. Oke. Ya, yang terpenting adalah di mana kita menaruh uang kita ya. Kalau taruh di luar negeri bisa secara teknis, tapi kalau taruh di dalam negeri, pilihlah broker-broker yang terpercaya ya. Simpel lah teman-teman, naruh uang di bank kan juga di bank yang terpercaya, sebut aja BCA, Mandiri, BNI, kan terpercaya. Nggak mungkin taruh di bank pojok capek antri kan, nggak mau ya. Jadi logika sederhananya sama ya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan kepada teman-teman, kenapa sih orang-orang bisa terjebak investasi bodong seperti kalian dan juga saya. Karena pemikiran ini. Jadi apa yang saya mau sampaikan inilah pengalaman mungkin bertahun-tahun ya setelah udah ketemu babak belur sama orang-orang yang nggak amanah. Kuncinya seperti ini teman-teman. Yuk kita ngobrol santai. Anggap teman-teman ketemu mekanik motor ya. Mekanik motor ini dibilangnya, wah mampu nyeting dengan kecepatan 180 km per jam termasuk di tikungan. Wih, serem amat ya. Nah, mungkin teman-teman, wah percaya nggak ya? Percaya nggak ya? Tergantung taruhnya di motor mana, kan gitu. Kalau taruhnya di motor Yamaha, taruhnya di motor Honda. Dan Yamaha, Honda mengakui, mekanik ini, montir ini memang nyeting motor saya. Nyeting Yamaha saya, Honda saya, dan terbukti. Nah, kalian percaya nggak? Ya kalau Yamaha sama Honda aja sudah mengakui, perusahaan besar itu sudah punya daya saring filter yang luar biasa, sudah mengakui, berarti proven. Nah, tapi saya challenge, kalau ternyata motornya bukan Yamaha Honda, tapi motornya misalnya gini teman-teman, apa ya? Motornya mereknya kecombrang, ya, atau motornya mereknya sepedok bumbang. Nah, teman-teman percaya nggak? Susah. Gimana mau percaya? Wah, mekanik hebat, mekanik hebat, mekanik hebat. Tapi motornya ya, mereknya kecombrang sama sepeda kumbang. Nggak masuk di akal. Nah, inilah investasi bodong, teman-teman. Mulai. Saya kasih lagi satu contoh. Misalnya ada perusahaan IT yang bisa menciptakan robot saham. Di mana teman-teman kalau mau beli saham kan sekarang harus manual. Beli sendiri, analisa sendiri, jual sendiri. Nah, ini ada perusahaan IT bisa beli otomatis, jual otomatis, untungnya juga otomatis. Make sense sih, masuk akal sih. Tapi belinya di mana kan gitu pertanyaan keduanya. Kalau belinya valid, misalnya hasilnya bisa 5% sebulan atau 60% setahun. Wah, keren. Tapi naruh uangnya di mana? Nah, misalnya naruhnya di BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, atau di Mirai Aset gitu ya. Teman-teman percaya nggak? Kalau betul-betul uang kita ditaruhnya di sana, BCA, Mandiri, BNI, atau Mirai Aset, ya kita lebih percaya. Kenapa? Karena tempatnya kredibel. Tapi sementara hasilnya bisa 5% sebulan rata-rata, perusahaan IT-nya hebat, tapi taruhnya mohon maaf, di mana? Di bank kurang amplop. Ya, atau di bank mepet sawah gitu. Teman-teman percaya nggak? Nah, jadi logika sederhana sebenarnya ini yang harus kita kuasai, teman-teman. Nah, terus katakan teman-teman, wah saya nggak percaya kalau naruhnya di situ. Apaan tuh bank kurang amplop, bank mepet sawah? Tapi diyakinkan sama mereka, ayo teman-teman taruh aja karena perusahaan IT-nya hebat, kantornya ada, amplop, bank mepet sawah. Tapi diyakinkan sama mereka, ayo teman-teman taruh aja karena perusahaan IT-nya hebat, kantornya ada. Nggak cuma satu, kantornya banyak, ada di beberapa kota besar. Bahkan juga mau bikin tower perusahaan IT-nya. Perusahaan IT-nya mau bikin tower. Wah, hebat banget perusahaan IT-nya. Tapi naruh uangnya di bank kurang amplop sama di bank mepet sawah. Teman-teman percaya nggak? Pasti nggak percaya. Nah, inilah kejadian investasi bodong bisa bekerja. Ya, jadi teman-teman paham ya. Nah, saya mau garis besarnya seperti apa? Ini teman-teman. Ya, pola pikir baru adalah legalitas kantor itu penting banget. Tapi bukan nomor satu. Kenapa? Nomor satu adalah dana kita ditaruh di mana. Itu yang paling penting. Ya, karena
Rata-rata semua investasi bodong pasti naruh dananya di tempat mereka, tempatnya nggak jelas, nggak terkenal, baru muncul, makanya mereka bisa bawa lari uang kalian. Ya, nah sekarang saya bahas. Oke, Mas Astasia paham. Jadi saya no negosiasi mengenai naruh uang di suatu tempat. Kalau saya naruh di broker lokal, saya harus cari di tempat yang terbaik. Caranya gimana? Googling, ketik aja broker terbaik Indonesia 2023 keluar, ya kan? Nah, ada nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Saya mau underline apa? Saya mau garis bawahi nomor dua, yaitu MIFX ya. Monex Investindo. Ya, ini adalah perusahaan lokal yang sudah 20 tahun lebih belum pernah gagal bayar. Ya, jadi layak dipercaya. Ya, taruh uang di sana atas nama akun kalian sendiri. Ya, jangan titip dana atas nama akun kalian sendiri. Jangan atas nama akun saya. Jangan. Saya nggak mau. Amanah berat, dosa. Kalau misalnya nggak amanah. Oke, lanjut ya. Nah, jadi perusahaan IT, kalau misalnya ada perusahaan IT, ya kan, yang mampu menciptakan sebuah robot futures, gitu ya, expert advisor, ya, yang menghasilkan profit 10% sebulan, let's say rata-ratanya, atau 120% setahun, gitu kan, di mana naruhnya? Di MFX. Di mana naruhnya? Misalnya di MRG berjangka atau Valburi, broker yang terregulasi under Bapepti. Kita bisa layak percaya. Tapi kalau misalnya robot IT-nya hebat, profitnya mantap, tapi naruh uangnya di mana? Maaf nih, Alpha Success Corp, Lego Market, Max Global, iya nggak? Nilainya aja cuma satu, dua nggak nyampe, ya. Naruh duitnya di sana. Bagaimana kita bisa percaya? Tapi jangan ketawa nyinyir teman-teman. Kenapa? Banyak teman-teman kita di luar sana, atau mungkin termasuk kita, yang pernah naruh di broker-broker buruk seperti ini. Akhirnya uangnya dibawa kabur. Ya, itulah investasi bodong. Jadi saya, kalau teman-teman nggak surfing pada saat pandemi, nggak mengikuti viralnya kisah robot trading pada saat pandemi, kenapa sih pernah ada kejadian robot trading palsu, robot trading tipu? Kita bahas bagaimana palsu itu bisa terjadi, lalu asli itu seperti apa. Tadi asli teman-teman udah paham ya pemikirannya. Waktu itu ada ya, rame ya, namanya DNA Pro, ya nggak apa-apa ya, orang udah musnah ya, dan ini sebagai pembelajaran, ya kan? Kalau kita cek di WKFX banyak lah bagaimana tempat-tempat yang bisa ngecek suatu broker itu baik atau enggak. Dia itu naruhnya di Alpha Sukses, nilainya berapa? 1,37, maka di scam. Ya, ATG, ya kan? WK tuh yang punya tuh si WK ya. Naruh uangnya di mana? Lego Market, nilainya juga nggak sampai 2, ya. Dan net 89 kemarin sempat rame. Naruh brokernya banyak, bisa di Centrate, bisa di Max Global, bisa di Global Premier. Nilainya berapa? Gak nyampe 2. Nah, jadi ini teman-teman ya, kenapa banyak rakyat yang tertipu, dan kenapa bisa ditipu? Salah satu poin penting adalah karena tempat naruh uangnya kita nggak kenal, nggak terkenal, dan nggak dikenal. Simple. So, kita mempersembahkan Dynamic AI, di mana bot kita itu secara teknis bisa ditaruh di semua broker. Ya, semua broker. Ya. Nah, tapi kalau broker lokal, ya pilih yang terbaik. Kita udah filter dari beberapa, kita rekomend di MIFX. Secara penilaian, nilainya juga sangat-sangat baik ya, 8,75. Teman-teman bisa cek sendiri di WikiFX. Oke, algoritmanya gimana Mas Asta? Nah, sekarang kita ngomongin cara kerjanya ya, teman-teman ya. Oke, cara kerjanya sebenarnya simple teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum memahami bagaimana cara kerja futures, saya akan berikan sedikit pemahaman. Kalau saham itu teman-teman masuk ke market, ya, aduh, ini kok warnanya elek pisan. Saya kasih warna merah deh, biar ngejreng. Nah, kalau teman-teman masuk ke market dengan 1000 harga 1000 saham, tentu teman-teman berharap kalau naik adalah untung, kalau turun adalah rugi. Betul? Nah, berbedanya dengan futures, futures ini punya dua keajaiban, di mana dia itu kalau naik bisa untung, turun pun bisa untung. Oke, saya balikin dulu. Oke, nah kalau kita pasangnya buy, dia naik untung, tapi kalau turun rugi. Kalau kita pasang sell, kalau dia naik untung apa rugi? Rugi. Tapi kalau dia untung, dia turun baru untung. Simpel ya, simpel ya. Nah,
Untuk lebih detailnya kalian googling sendiri karena ini saya akan skip. Tapi ya basicnya seperti ini. Oke, saya hapus dan saya kembalikan lagi ke slide. Oke. Nah, inilah pada umumnya bagaimana algoritma robot atau dikenal expert advisor pada umumnya bekerja. Dan apakah AI jelek? AI itu bagus, teman-teman. Tapi bagus pada saat market mendukung cara kerja si AI itu. Nah, resikonya apa? Terkena stop loss atau margin call. Uang kalian ludes, habis. Bagaimana kondisinya? Uang bisa habis. Bukan pada saat market sideways, tapi ketika market seperti ini nih, teman-teman. Nih, ya. Nih, tuh. Turun signifikan atau naik signifikan tanpa koreksi. Ya, tanpa koreksi. Inilah yang menyebabkan banyak AI di luar sana kena stop loss atau margin call. Oke, sekarang kita bedah. Contohnya seperti ini. Misalnya ada satu EA, ya, karena dia nggak tahu mau naik atau turun, dia pasang langsung hedging. Dia pasang buy dan sell. Sebut aja jumlah lotnya buka di 0,01. Oke, berapa? 0,01. Buy 0,01, sell 0,01. Oke, kalau pergerakan marketnya seperti yang digambar ya, ini kan turun nih. Nah, ini kan turun. Nah, pergerakan marketnya turun, yang untung buy apa sell? Yang tentu yang untung adalah sell, makanya close-nya hilang. Selamat, Anda profit terhadap posisi sell. Oke, ketika turun 50 pips, cara kerja EA ini buka hedging lagi. Ya, buka buy lagi, sell lagi. Sell-nya tetap 0,01, tapi buy-nya dikali 2. Jadi 0,02. Agar apa? Agar harapannya kalau ada kenaikan sedikit, ya sedikit aja, keuntungan buy 0,02 ini bisa menutupi kerugian 0,01 ini. Nah, itulah pertimbangan manfaat martingale. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata setelah OP kedua, hedging kedua, market bergerak turun lagi. Oke, kalau market turun lagi, berarti yang sell apa? Yang sell apa? Yang profit apa? Yang profit adalah posisi sell. Sama seperti tadi. Nah, lalu market turun 50 pips lagi. Sama kayak tadi. Hedging lagi. Sell-nya 0,01 lagi, tapi buy-nya dikali 2 lagi, 0,04. Ya, kalau turun lagi, sell-nya profit lagi. Hilang tuh sell-nya. Turun lagi 50 pips. Teman-teman kebayang nggak? Udah ada 3 posisi sell dan kerugian kalian semakin menggulung. Nah, ini nih repot ini. Padahal marketnya udah turun tajam. Ya. Nah, turun lagi, buka lagi buy dan sell ya. Marketnya turun, sell-nya profit, buy-nya makin floating. Teman-teman coba hitung deh. Ini udah posisi keberapa? Posisi kelima. Buy-nya yang dari 0,01 udah jadi 0,16. Makin panik lah. Ya. Sementara market turun terus, buka pips lagi, ya kan? Buka hedging lagi, sell-nya untung lagi. Tapi kan untung-untung sell-nya cuma receh. Nah, hitung teman-teman, buy-nya udah 0,32. Nah, seringkali kondisi uang kalian, ketahanan dana kalian udah nggak cukup. Akhirnya terjadi apa? Terjadilah sesuatu yang paling dikhawatirkan. Entah itu stop loss ataupun margin call. Ya, ya begini situasinya. Kadang-kadang ya teman-teman, kejadian ini bisa terjadi bukan dalam 5 hari, 2 hari, sehari. Kadang bisa terjadi dalam 1 jam, kadang bisa terjadi dalam 5 menit. Karena ketika news lagi bergerak badai begini, nggak ada yang tahu teman-teman kapan. Kalau terjadi, ya begini. Oke ya. Nah, sudah kena stop loss, sudah kena margin call. Kadang-kadang market berbalik arah. Ya, market berbalik arah. Ya, terkadang cukup sering market berbalik arah. Jadi marketnya naik kembali. Seharusnya kalian bisa take profit, seharusnya kalian bisa cuan, tapi itu menjadi percuma. Kenapa? Karena kalian udah margin call, karena kalian udah kena stop loss. Gitu loh teman-teman. Oke, sehingga solusinya apa sih? Solusinya apa sih? Solusinya adalah ini. Dengan market yang sama, kalau cara kerjanya beda, kokinya beda, resepnya beda, rasanya pasti beda. Nah, kita punya AI dynamic ya, di mana AI ini buka posisi ada hitungannya, tapi dia tidak bisa buka posisi ketika market bergerak badai. Oke, sekarang kita bahas. Misalnya OP1 sama di hedging ya. Sama kayak tadi, buy sama sell 0,01. Kalau marketnya turun, pasti sell-nya profit. Nah, tapi ketika penurunannya tajam, ya, penurunannya no mercy tanpa ampun seperti ini, ya, seperti itu, maka yang terjadi, dia tidak akan open posisi, teman-teman. Oh, makanya saya centang X. Turun lagi, nggak buka posisi lagi.
turun lagi, nggak buka posisi lagi. Nah, ketika terjadi sideway atau ketika terjadi market sudah mulai seperti ada koreksi di sini nih, ya di situ tuh gambarnya kelihatan ya. Baru OP-nya akan bekerja. Wih, canggih ya. Coba AI yang tadi sebelumnya udah buka posisi kelima, kita baru posisi kedua. Ini yang buat kita mampu bertahan ya. Nah, terus udah buka posisi kedua, dia nggak koreksi naik ke atas. Karena kenapa? Marketnya turun tajam lagi, ya, turun ke sini lagi market itu, ya, betul ya. Di sini dia nggak buka posisi lagi, nggak buka posisi lagi, nggak buka posisi lagi. Nah, ketika mulai ada koreksi, ya, seperti di sini, nah, baru dia buka posisi lagi, begitu teman-teman. Oke, nah, dia buka posisi itu, kita baru buka posisi tiga, yang tadi mungkin udah tujuh, udah nembus, mungkin lebih pun dari tujuh. Akhirnya, kalaupun market bergerak berbalik naik, yang sebelumnya udah kena stop loss ataupun margin call, yang ini bisa take profit, teman-teman. Nah, paham ya? Nah, dan take profit ini kondisinya semuanya di close. Buy-nya di close, sell-nya di close. Pertimbangannya kenapa? Pertimbangannya gimana? Pertimbangannya karena keuntungan baik 0,04 ini, ya, yang saya lingkari ini 0,04 ini, keuntungannya sudah bisa menutupi kerugian dari floatingan by 0,02, dari floatingan by 0,01, termasuk dari floatingan sell 0,01. Jadi floating profitnya jauh lebih besar daripada floating minusnya, sehingga kita tutup semuanya, ya. Dan kita kembali lagi ke awal. Nah, kalau expert advisor kalian bisa bekerja seperti ini, oke teman-teman, kejadian stop loss dan margin call yang sering terjadi pada umumnya pada sebelumnya mampu teratasi, ya. Makanya kalau teman-teman di sini ada yang di grup suka bercanda tuh, ada aja tuh yang bercanda, bukan bukanya di pucuk, ya kan, bukan bukanya di pucuk, karena ini teman-teman, ya, oke. Nah, ini asik banget nih, ya. Ya, ini cinta, ini kita cinta kedua nih ya, di luar pasangan, ini cinta keduanya kita nih, ya. Nah, bagaimana dia bisa bekerja seperti ini? Karena dia menganut konsep 5 ya, 5. Ada support resistance, supply and demand, spread, table gun, dan spektrum. Nah, logik-logik inilah yang membuat AI ini mampu bekerja seperti yang saya jelaskan. Oke, teman-teman. Sehingga secara result ya, result is the final adjustment ya. Ujung-ujungnya adalah hasil. Versi V5 ini versi yang agak cukup agresif ya, di mana teman-teman bisa lihat sendiri dari Mei ya, dari Mei itu 1 bulan tutup ini nggak sampai sebulan nih, dia mulai dari tanggal 15 sebenarnya, setengah bulan ya, membukukan 17% keuntungan. Ya kalian tinggal imajinasi aja, modal kalian berapa, 17%, ya kalian dapat segitu. Asik ya. Nah, Juni sekitar 16%, Juli sekitar 19%, oke. Lalu bulan apa nih? Agustus dia dapat di 20-an persen. Ya, makanya tadi lebih kurang sekitar 5-15% lah sebulan. Bisa juga 20%. Ya, anggaplah 10%, 15%. Itu cukup oke, teman-teman. Nah, untuk yang mau lebih tenang, ada versi V8 ya, di mana dia tidak agresif dalam kategorinya. Ya, seperti Agustus membukukan keuntungan 12%. Oke, sampai tanggal 12 kemarin bulan September itu udah achieve 4,75%. Kalau kita diupdate sampai Jumat ini udah lebih ya, mungkin udah hampir 6% ya sampai hari Jumat. Seperti itu ya. Oke, nah jadi ketika kita untung teman-teman, ketika kita untung semuanya nggak buat kita teman-teman, ada bagi hasil. Nah, cara bagi hasilnya gimana? Contoh, misalnya saya pinjam angka yang gampang dihitung ya. Misalnya modal 100 juta gitu ya. Bulan tersebut untung 10%. Oke. Nah, dari 10% dari 100 juta berapa? Adalah 10 juta. Oke. Nah, 10 juta ini teman-teman nggak semua untuk kita ya. Nggak semua untuk kita. Ada pembagian 70 30. Nah, 70% ini, oke, 70% ini adalah bersih untuk kita sebagai investor.
30% ini ya kayak akun saya itu dipotong sama pencipta AI-nya atau developernya. Kebayang ya? Pemotongannya di mana? Pemotongannya bukan di akun kalian. Oke? Jadi kalian di sini perlu deposit di dua tempat. Pertama, kalian deposit itu di broker yang kalian percaya, yang kalian pilih ya, seperti lokal tadi ada Monex, contoh misalnya 100 juta gitu ya. Lalu 10%-nya ya, sarannya 10% itu kalian depo juga di si developer, ya saya tulisin deh. Developer punya, nah, pindahin. Developer punya web gitu ya. Sejumlah 10% berarti berapa? 10 juta. Oke. Ya, kebayang ya. Nah, ketika terjadi keuntungan 10 juta ya, berarti kan kalian akan terima bersih 7 juta, sisanya 3 juta akan menjadi haknya developer. Nah, developer ini tidak ambil dari akunnya kalian, tidak. Tapi developer ini akan ambil dari uang yang kalian setor ke sini. Nah, kebayang ya? Oke. Jadi ini kayak e-tol lah. Jadi kalian isi e-tol, kalau kalian masuk ke tol, jalan, kalian tap e-tol kalian akan berkurang. Berkurang terus, semakin jauh kalian berjalan akan semakin banyak juga yang terkumpul, tapi kan kalian happy. Kalian apa lebih dekat ke tujuan yang kalian ingin kejar. Gitu. Kalau habis tinggal isi ulang. Ini pun sama. Kalau habis tinggal isi ulang. Oke? Nah, saya bersihin. Dam. Oke. Minimal kita teman-teman itu di lot 0,01 menggunakan time frame M5 ya. M5 ya. 0,01. Kalau di broker lokal itu ada nggak yang bisa memakai lot 0,01? Ada. Itu akun-akun mikro. Nah, salah satunya adalah Monex. Jadi kenapa sih kita kita pilihnya Monex? Karena Monex ini ada akun yang namanya mikro, di mana akun tersebut bisa buka minimal di lot 0,01. Oke? Seperti yang kita butuhkan. Jadi teman-teman paham ya, kenapa kita pilih Monex? Salah satunya adalah dia bisa buka akun mikro di lot 0,01 dan spreadnya cukup bersahabat ya. Spreadnya apa? Cukup bersahabat. Oke. Sehingga untuk lot 0,01 dengan time frame M5, modal yang disarankan minimal adalah $3.000 ya. Kali 15.000 sekitar 45 juta lah. Ya. Lalu dalam perjalanan AI ini dengan mampu bekerja secara dinamis ya, drawdown kita itu menyentuh 24%. Jadi kita sarankan stop loss itu di 25%. Oke? Berapa 25% dari 3.000? Adalah $750. Oke, teman-teman ya. Nah, lalu hasilnya gimana? Hasilnya seperti teman-teman tadi lihat ya. Ya, around 5 sampai 15% lah, walaupun ada yang 20%. Ya, kita anggap aja segini. Oke? Nah, ini adalah saran minimal. Tapi secara teknis misalnya kalau ditanya Bro Salman, kalau misalnya modal di bawah itu bisa nggak? Secara teknis bisa. Tapi kalian harus tahu risk rewardnya. Contohnya begini. Kalau kalian masuk di modal $1.000, ya karena ini mengikuti lotnya tetap 0,01, time frame-nya tetap M5. Jadi kalau terjadi floating terbesar tetap di sini $750. Nah, $750 untuk modal 3.000 itu 25%. Betul ya? Tapi $750 untuk modal 1.000 itu di berapa? 75%. Sehingga stop loss resiko kalian adalah berapa? Ya, 75%. Saya modal saya 1.000 ya. Bukannya saya mau sosok situasi tegang, karena memang um, modal saya nyamannya di situ untuk saat ini. Tapi saya pasang stop lossnya 75%. Oh, situasi tegang karena memang um, modal saya nyamannya di situ untuk saat ini. Tapi saya pasang stop lossnya 75% karena saya paham risk reward yang digunakan adalah yang minimal modal 3.000. Paham ya? Oke. Nah, risk rewardnya mengikuti yang modal 3.000, termasuk ya rewardnya juga. Akhirnya rewardnya tentu akan lebih besar daripada yang 3.000. Cuma kalau saran saya, teman-teman punya apa ya, eh, uang nganggur, uang dingin yang tidak
ya uang dingin lah, uang nganggur di nominal $3.000 ini cukup rekomendasi ya, daripada kalian memaksakan di modal 1.000. Tapi kalau kalian ingin modal 1.000, 2.000 boleh, tapi kalian harus tahu risk rewardnya akan mengikuti yang modal 3.000. Oke, simple ya, paham ya? Oke, kalau gitu. Ya, jadi teman-teman cukup penting banget kita perlu memiliki yang namanya sebuah instrumen investment ya, karena tentu seperti orang tersukses salah satu di dunia, Warren Buffett, kalau kamu nggak menggunakan cara untuk bisa menemukan menghasilkan uang walaupun kamu sedang tidur, maaf, bisa jadi kamu kerja terus sampai kita tiada ya, karena kalau nggak kerja nggak dapat duit, kalau nggak kerja nggak makan. Nah, makanya kita harus menemukan satu aset yang bisa bergerak tanpa perlu eksistensi kita. Nah, kalau kalian menemukan kecocokan terhadap AI Dynamic, silakan ya, silakan coba ya. Saya juga di sini sebagai pengguna ya, karena saya puas, makanya saya di sini bertestimoni. Nah, lebih kurang seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi kepada Ismadun. Kalau mau ada yang nanya, silakan. Ayo, monggo. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Salman. Oke, Zoom kita hari ini sudah selesai, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Kiranya ada pertanyaan, langsung ditanyakan saja kepada Pak Salman atau di kolom chat bila malu-malu untuk bersuara. Ya, karena tadi sudah dijelaskan cukup detail oleh Pak Salman. Saya pun awal mulanya tak paham lah mengenai teknis robot ini. Karena yang saya tahu, robot pada umumnya bermain statis. Saya banyak menggunakan robot-robot forex namun statis. Betul, betul. Alhasil profit yang saya dapat bukannya profit, yang ada malah buntung. Nah, ketika bertemu dengan Pak Salman, saya dijelaskan secara detail seperti yang tadi dia jelaskan kepada teman-teman semua. Saya mencoba tak perlu waktu lama. Saya mencoba kurang lebih $1.000. Ya, ternyata hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah termasuk bagus, teman-teman. Untuk saya bagus. Karena untuk saya pribadi, dengan hasil per bulan 10% aja itu sudah bagus sekali. Ya, yang penting hasilnya konsisten. Dan yang paling nyamannya lagi di sini kita bisa pilih broker. Kita bisa pilih broker. Walaupun memang di awal semuanya teman-teman harus menggunakan Monex ya. Karena Monex itu salah satu broker pilihan yang ada di Indonesia. Ya, oke. Bila ada bertanya, dipersilakan. Oke, monggo. Ya, artinya kita di sini bukan pertama kali menggunakan eh, bot AI ya. Dan Ya, kita sangat happy banget setelah menemukan AI yang ini ya. Oke. Wah, mungkin ada Bro Chris ya. Wah, ini sahabat saya ini. Halo, brother. Nah, dia nanya ini, ya, gimana teknis pemilihan broker? Ah, Ismadun ya. mantap. Ya, bagaimana mekanisme pemilihan broker? Ini pertanyaan cerdas ini. Wah. Jawabannya mungkin singkat saja. Silakan. Jadi kita disarankan akun pertama itu harus Monex ya. Pertama memang Ya. kita harus memiliki broker yang legal, teman-teman ya. Kita harus support juga Indonesia. Nah, itu pertama. Lalu selanjutnya gimana Pak Ismadun? Untuk broker-broker selanjutnya, teman-teman tinggal pilih saja misalnya ada broker-broker yang teman-teman inginkan. Karena untuk bagian developer sendiri itu tidak harus broker yang dipilih oleh developer lah. Namun bila teman-teman hendak untuk membuka broker lain, contoh misalnya MGS, Forex, dan lain-lainnya, nah teman-teman harus minta dulu link ID dari si developer. Itu Ya, mekanismenya ya. betul Lanjut betul betul. Betul. pertanyaan kedua dari Stephanie, double profit. Tunggu tunggu. Saya mau Oh, ya ya tambahin silakan, sedikit, silakan. tambahin sedikit. Jadi kalau broker yang kalian ingin pilih sendiri, tentu pertama harus menggunakan Monex. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin menambah akun yang lain di luar Monex, ya, ya udah kalian pilih sendiri brokernya mana. Karena kita bisa dalam level file EA-nya itu bisa akan diberikan ya kok. Ya. Betul ya, Mas Madun ya? File EA-nya akan diberikan kepada teman-teman semua. Yang Oh, ingin setting sendiri ini sangat baik lah, kesempatan langka lah. Jarang kali kita temukan file EA-nya diberi, ya. Ini file EA-nya benar-benar diberi. Jadi teman-teman tinggal langsung setting saja di broker pilihan teman-teman. Tapi yang pertama harus Monex, ya.
termasuk Oke. VPS-nya juga. Monggo kalau mau Ya, nyari sendiri. yes. Untuk setting PVS pun sama. Teman-teman tinggal setting PVS aja ya. Bagi yang sudah pernah pakai robot sendiri mungkin sudah tak heran ya dengan namanya PVS. Di PVS itu adalah salah satu layanan yang harus teman-teman miliki bila mana menggunakan robot ready. Ya, dapat file X4 berikut default setup. Yes, of course Bro Chris Evanisia ya. Kita dapat semuanya, dapat file EA-nya berikut settingan defaultnya. Jadi tinggal Bro Chris itu tinggal kasih tahu saja MT4-nya berapa, passwordnya berapa, nanti filenya akan dikirimkan karena file ini di-lock oleh developer untuk akunnya Bro Chris. Ya, kenapa harus di-lock? Karena dikhawatirkan untuk menggunakan banyak akun. Jadi yang diinginkan oleh developer satu akun MT4, one file EA, satu file EA ya. Nah, cuma Oke, memang ada tambahan lagi? kalau saya ya karena bukan traders ya, masih agak awam, sambil belajar, sambil lihat bagaimana cara settingnya, kemarin juga dibantu untuk settingnya gitu. Jadi ya bagus sih komunitasnya sebegitu support. Jadi Ya, hanya bagi yang tak paham untuk setting-setting, developer pun akan memberikan admin ya. Admin yang khusus jasa emang untuk menyambungkan robotnya. Jadi untuk VPS-nya dan lain-lain itu akan teman-teman tinggal langsung pilih saja. Bila mana tak mau setting sendiri lah, teman-teman bayar biaya VPS-nya per bulan $7, namun di per 3 bulan sekaligus bayarnya sebesar $21. Ya, setelah itu bila teman-teman yang paham untuk settingnya, teman-teman tinggal pilih mau pakai PVS manapun, itu urusan teman-teman. Yang penting dari developer dia memberikan file EA-nya saja. Ya, update yang kita dengar developer ini sedang meracik ya kalau memang akun ini bisa dibuka dalam bentuk send, ya tentunya akan lebih memfasilitasi bagi mereka-mereka yang kapasitas dananya memang tidak lega, tapi juga bisa menikmati manfaat dari AI Dynamic ini. Tapi kita belum bahas ini ya, karena ini hanya baru planning atau wacana. Oke, lanjut. Ya, pertanyaan yang sama oleh Bro Chris tadi sudah saya jelaskan. Mengapa bisa di-lock? Kenapa bisa di-lock? Karena developer hanya melihat satu file, satu MT4. Ya, jadi untuk sharing profitnya berupa gas fee, developer terus dapat. Bila tak di-lock, teman-teman tinggal beli satu filenya, selesai copy ke semua file, ke semua MT4. Ya, jadi tak ada untungnya lagi lah bagi pihak developer ini. Ya. Oke, mungkin pertanyaan kedua dari Stefani ya. Saya tak bahas-bahas yang bawah dulu ya. Kita berurutan saja. Apa profit tadi patokannya modal 1.000 atau 3.000 ya? Apa profit tadi kita pakai settingan, kita pakai modal yang 1.000. Ya, modalnya 1.000. Stefani, oke, saya dikasih akun investor atas nama Rite. Bulan Agustus malam ini sebanyak, bukan profit seperti tabel tadi siang. Bila mana lihat akunnya 1 bulan, pasti terlihatnya profit lah. Sorry, pasti terlihatnya loss ya, loss. Jadi memang di bulan Agustus itu, di bulan pertama, tanggal 1, itu robot kena cut loss dah, 25%. Ya, makanya sekarang untuk diedukasi dengan modal 1.000 tak bisa loh menggunakan stop loss yang 25%. Ya, minimal 50%. Bila ingin main aman ya mungkin 70%. Ya, stop lossnya. Kenapa segitu besarnya? Karena robot ini memang settingannya diperuntukkan untuk modal yang 3.000. Ya, untuk yang 3.000. Jadi acuannya memang selalu yang 3.000. Bila mana modal 1.000, ya pasti akan lebih high risk lah. Namun tak usah khawatir. Kenapa? Karena target profitnya bisa dibesarkan. Harus dibesarkan. Ya, dari yang sehari 1% $10, jadi kita target profitnya sehari 3%. Ya ingat ya, ini target profit. Artinya robot hanya akan mengejar profit terus. Sudah take profit, dia akan open lagi. Sudah take profit, dia akan open lagi sampai profitnya mencapai 3% dalam satu hari. Bila ternyata marketnya sedang tidak volatile, hanya mendapat 0,5%, ya sudah, dia tak akan main lagi hari itu. Dia hanya bekerja sesuai dengan market. Ya, dia hanya akan terus open, namun tak sampai 3%, ya sudah. Dia akan kejar lagi esok hari, seperti itu. Ya.
Ya, jadi bicara mengenai akun Rita tadi di bulan Agustus dia memang kena cut loss 25%. Namun bila settingan cut loss saat itu 50%, ya data mungkin lah kena cut loss. Ya, namun dalam satu bulan itu sudah recovery hampir 80% ya. 80%. Itu. Karena saya pun ada akun yang modal 1.000 namun pakai stop loss 100%. Pakai stop loss 50%. Hasilnya dalam kurang lebih 3 bulan sudah 100%, teman-teman. Ya, ini mungkin memang high risk saya karena settingan stop loss-nya di 50%. Ya, jadi dipahami ya. Dengan modal 1.000 karena acuannya dari 3.000, sulit lah untuk teman-teman trading tak high risk. Karena ini pun mainnya di gold dan lot paling kecil itu di 0,0001. Ya, makanya untuk yang di bawah standar, di bawah 1.000, semuanya kita arahkan untuk pakai akun sen. Ya, agar lebih aman. Dan member-member dengan akun yang kecil itu bisa menggunakan robot ini untuk trading. Ya, jadi harus menggunakan akun sen. Oke, Ya. mungkin ada tambahan untuk pertanyaan tersebut, Pak Rahman? Ya, karena kenapa? Karena memang secara teknis ini kita set sendiri. Begitu. Ya, Jadi, settingannya bisa sendiri. Kita hanya bisa edukasi lah teman-teman semua untuk betul. pakai Kalau misalnya settingan contoh, seperti apa dan lain-lain lah. Itu di contoh, kita, makanya ada komunitas ini untuk itulah. Kita edukasi teman-teman semua. ya, kalau misalnya contoh, saya dengar misalnya modal harus 3.000, tapi saya maunya modal 1.000. Lalu saya nggak stop lossnya dengar 75% rekomendasi. Tapi saya nggak mau 75%. Saya maunya cuma 25%. Saya maunya cuma 40%. Saya maunya Yes. nggak pakai stop loss. Ya, bebas. Betul ya? Wajar saja, tak apa. Itu tetap bisa teman-teman lakukan. Tak apa. Mm-mm. Ya. Jadi artinya semuanya di sini di set ke teman-teman semua. Namun bila teman-teman yang tak paham, kita menyediakan juga ada admin untuk setting sendiri. Jadi teman-teman tinggal request. Mau seperti apa settingannya. Ya, nangkap ya? Paham? Oke, kita Paham. lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Berapa Oke. maksimal akun bisa dipakai EA untuk robot ini? Satu file EA itu hanya ngelok satu MT4. Satu file EA itu ngelok untuk satu MT4. Ya. AI apa ini, robot artificial intelligence? Ya, artificial intelligence. Ya, apa bedanya mungkin sudah dijelaskan di awal lah oleh Pak Taman ya. Ya, secara teknis ini bagian cakupannya adalah EA, tapi dengan apa ya? Dengan cara algoritma yang diterapkan, kemampuan AI yang bekerja selalu statis kayak robot matematis ya, robot matematik ternyata bisa bergerak secara dinamis, ya. Jadi itulah kenapa kita eh, menyebutnya itu adalah dynamic ya, si developer ya. Kita di sini adalah developer karena kemampuan cara kerjanya mampu dinamis, di mana kebanyakan di lapangan itu tidak pernah ditemukan ya. Saya so far ya melanglang buana belum pernah ketemu tuh yang mampu bergerak secara dinamis. Makanya sebutannya sampai disebut seperti AI ya, karena kemampuannya mendekati manusia. Mereka itu bisa Ya. dinamis ya. Tambahan untuk Pak Salman, jadi saya pun paham mengenai risiko trading di gold. Makanya sedikit sekali untuk bila mana teman-teman ikut robot. Ikut robot itu biasanya modal-modal untuk trading di gold itu rata-rata 5.000 ke atas lah. 5.000 dolar ke atas. Yang paling aman tuh biasa 10.000 lah. Ya, namun di sini bisa dicoba dengan 1.000 saja. Oleh sebab itu karena lot paling kecil adalah 0,01, jadi pastinya stop loss-nya harus agak dinaikkan. Agar apa? Agar tak kena tak tersentuh stop loss lah. Ya, karena acuan kita dari 3.000. Nah, ini kuncinya untuk yang pertanyaan dari Stephanie ya. Jadi ya saya setuju. Ini sebuah ide yang bagus. Jadi nanti ke depannya bagi developer pasti akan menggunakan settingan yang 3.000 untuk table performance-nya. Ya, karena kita ingin edukasi bahwasanya untuk modal 3.000 itu berapa hasilnya. Tak pakai lagi yang 1.000 lah. Karena yang 1.000 itu termasuk high risk. Oke ya. Thank you Stephanie atas masukannya. Developer pasti akan catat ini ya. Oke, ada lagi mungkin Pak Salman atau teman-teman yang lain Betul, pertanyaan? karena kolam futures itu adalah kolam di mana kategorinya aja adalah high risk, high return. Nah, jadi kalau kolamnya udah high risk, high return, sarannya adalah punya akun settingannya jangan high risk lagi. Karena kolamnya udah high risk, high return. Jadi kalau kalian memang nyaman
dan ada budget di modal 3.000, ini udah sangat disarankan teman-teman. Ya, ini sangat disarankan. Cuma kalau kita ingin mengkritisi sebuah nalar dan daya pikir, makanya sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin, tapi kita harus tahu sebuah konsekuensi. Nah, kalau modal di bawah 1.000 ya konsekuensinya risk rewardnya pasti mengikuti yang 3.000. Nah, kalau misalnya dipaksakan dia cuma mau rewardnya mengikuti 3.000, tapi risknya nggak mau mengikuti 3.000, akhirnya apa? Ya mudah kena stop loss. Betul ya, Pak Ismadun ya? Iya, betul, betul. Tapi kalau misalnya kalian 3.000 nggak ada masalah, bahkan 10.000 pun nggak ada masalah, ya itu kembali ke kalian lagi. Jadi pertanyaannya bukan produk ini bisa ngasilin berapa, tapi kalian butuh berapa pemasukan pasif dalam sebulan. Itu yang paling penting. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Atau ada tambahan dari Pak Salman terkait mengenai robot ini, dah? Karena mungkin teman-teman yang lain sudah cukup paham ya. Paham. Karena presentasi ini memang sangat amat singkat, padat, dan jelas. Dan saya jujur juga, ketika saya dengar pertama kali, ini bukan hal yang baru ya. Jadi kita bisa cepat cerna dan cepat memutuskan untuk coba dengan modal berapa. Ya, jadi ya apapun teman-teman, kalau ngomongin namanya bisnis itu tidak lepas dan tidak mungkin tidak ada resiko ya. Kalian mau dagang apapun, kalian mau bisnis apapun, selalu ada resiko. Kalau kalian menuntut, saya pengen yang nggak ada resiko, saya pengen yang nggak ada loss, ya udah kalian cari yang namanya bunga deposito atau kalian cari bisnis yang namanya money game. Karena kenapa? Money game tuh nggak ada lossnya. Money game itu anti resiko, tapi tidak anti scam. Saya sih nggak mau. Nah, saya mau yang real trading, makanya saya memilih ini. Tinggal saya mengisi knowledge saya dengan risk rewardnya seperti apa. Kalau saya cocok, saya ambil peluangnya. Kalau nggak cocok, ya jangan diambil gitu. Tapi kalian juga tentu akan mencari yang lain dan kalian tidak akan terlepas dari yang namanya selalu ada namanya peluang dan selalu ada yang namanya risiko gitu ya. Jadi ya teman-teman, kalau memang masuk dalam kategori ini cocok, sebagai seorang entrepreneur, kemampuan yang harus kalian miliki adalah salah satunya adalah ilmu eksekusi. Nah, itu adalah penting. Nah, jadi kalian tinggal ukur aja, oh saya mau modal 3.000 dengan stop loss 25%. Berarti saya udah ada bayangan tuh. Maksimal kerugian saya bisa ukur. Cuma 25%. Kalau kalian bisa menerima hal itu, monggo digas, ya kan? Tapi kalau kalian nggak bisa terima hal itu, ya kalian cari bisnis di luar sana yang mungkin tidak bisa merugi. Ya, seperti itu ya. Itu aja, Pak Ismadun. Ya, cukup jelas ya. Jadi Oke, bagi juga. teman-teman, sebenarnya tak bisa lah kita bicara mengenai sebuah trading dengan tak ada resiko. Semua pasti ada resiko. Kita tak bisa menghilangkan resiko. Yang kita bisa lakukan hanyalah meminimalisir resiko itu sendiri. Ya. Oke, mungkin Zoom malam hari ini sudah selesai teman-teman. Minggu depan kita akan ada Zoom lagi seminggu sekali. Bila ada kesalahan-kesalahan dalam pemilihan kata dan saat presentasi, saya mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima malam. kasih Pak Salman, Bapak